Bayangkan seorang anak kecil yang hampir tidak bisa berbicara, yang kesulitan menyentuh orang lain, bahkan keluarganya sendiri yang didiagnosis autisme berat pada usia 2 tahun. Tapi siapa sangka, anak itu tumbuh menjadi juara dunia, pemecah rekor Rubik tercepat di planet ini, dan simbol harapan bagi jutaan keluarga di seluruh dunia. Namanya Max Park. Max lahir pada 28 November tahun 2001 di California, Amerika Serikat. Sejak usia dini, orang tuanya mulai menyadari bahwa Max berbeda. Ia didiagnosis mengidap autisme. Kemampuannya untuk berbicara, bersosialisasi, bahkan kontak mata sangat terbatas. Dokter memprediksi Max mungkin akan sulit hidup mandiri. Bahkan, banyak yang menyarankan terapi intensif seumur hidup. Namun, orang tuanya tidak menyerah. Ibunya, Mickey Park, percaya bahwa Max hanya butuh cara berbeda untuk berkembang, dan semua itu berubah ketika Max berusia 9 tahun. Di sebuah pusat terapi, Max melihat mainan kotak berwarna, Rubik's Cube. Tidak ada yang menyangka benda sederhana itu akan mengubah hidupnya. Awalnya, Rubik menjadi media terapi, melatih motorik halus, melatih fokus, dan yang paling penting, melatih interaksi sosial. Karena saat Max mulai memutar Rubik, tiba-tiba dunia terasa lebih masuk akal baginya. Awalnya Rubik Cube diciptakan pada tahun 1974 oleh Erno Rubik, yaitu seorang profesor arsitektur asal Hungaria. Ernst Rubik awalnya menciptakan kubus ini bukan sebagai mainan, tetapi sebagai alat bantu pengajaran untuk menjelaskan konsep geometri 3 dimensi kepada murid-muridnya. Setelah berhasil menyusun ulang warna-warna setelah mengacaknya, Rubik menyadari bahwa kubus ini memiliki potensi teka-teki yang luar biasa. Ia kemudian mengajukan hak paten pada tahun ke-1975. Pada tahun 1977 sampai 1978. Magic Cube mulai dijual di toko-toko mainan Hungaria. Kemudian pada 1980, paten dan distribusi internasional diambil oleh perusahaan Ideal Toy Company. Nama mainan ini pun diubah menjadi Rubik's Cube. Rubik's Cube langsung meledak secara global. Tahun 1980 sampai 1983 dikenal sebagai masa kejayaan awal Rubik. 1981. Penjualan mencapai ratusan juta unit. Majalah dan buku panduan penyelesaian Rubik's Cube banyak diterbitkan dan kejuaraan dunia pertama diadakan di Budapest, 1982. Setelah awal 1980-an, popularitas Rubik menurun. Namun, pada awal 2000-an, terjadi kebangkitan besar karena internet memungkinkan tutorial penyelesaian tersebar luas. Komunitas speedcubing pun tumbuh pesat dan organisasi seperti World Cube Association (WCA) didirikan pada 2004 sebagai penyelenggara kompetisi resmi. Orang tuanya memberanikan diri membawa Max ke kompetisi Rubik lokal. Saat itulah Max menemukan dunianya. Ia mulai tersenyum, mulai bicara lebih banyak, dan yang mengejutkan, ia memecahkan Rubik lebih cepat daripada anak-anak lain. Saat Max berhasil menyelesaikan Rubik pertamanya dalam waktu di bawah 1 menit, ibunya, Mickey Park, menangis diam-diam di belakang kamera. Ia tidak menangis karena Max cepat, tapi karena untuk pertama kalinya, Max memandang ke arah kamera dan tersenyum. Senyum kecil itu, bagi Mickey, adalah jawaban dari semua malam tanpa tidur, semua air mata, dan ketidakpastian selama bertahun-tahun. Itu pertama kalinya aku merasa, aku bisa berbicara dengan anakku, ujar Mickey dalam sebuah wawancara. Berbeda dengan sekolah atau lingkungan sosial lain yang penuh tekanan, komunitas Rubik justru menerima Max apa adanya. Disinilah ia mulai berkembang pesat. Pada salah satu kejuaraan besar di awal karirnya, Max sempat gagal total di babak final. Tangannya gemetar. Waktu solvenya jauh dari biasanya. Di antara kerumunan, terdengar tepuk tangan pelan. Bukan karena kemenangan, tapi karena usaha. Max tidak menang hari itu, tapi alih-alih kecewa, ia duduk di lantai, memegang Rubiknya, dan berkata, "Let's do it again tomorrow." Semua orang di ruangan itu, penonton, juri, bahkan lawannya, berdiri dan bertepuk tangan, bukan untuk rekor, tapi untuk mentalitas juara sejati. Beberapa bulan setelah kekalahan itu, Max kembali ke panggung yang sama. Kali ini, ia tidak gentar. Selama ini, satu demi satu lebih mengenal peserta ibunya, gugur, Mickey, dan di final, tapi sosok Max melakukan hal yang tidak banyak orang bisa. Ia adalah orang yang dengan senyuman, bukan senyum kali kesombongan, tapi senyum yang membawa Max ke setiap turnamen, seseorang yang telah berdamai dengan dirinya di balik kamera. Tahun demi tahun berlalu, Max jadi juara. Tidak hanya mengikuti lomba, ingin dia bahagia, ia menang. Dan tidak hanya menang, ia mulai memecahkan rekor dunia satu persatu. Max Park dikenal karena dominasinya di banyak kategori, 4x4, 5x5, 6x6, hingga 7x7 Rubik's Cube, juara dunia WCA. Bahkan, ia pernah memegang rekor dunia 3x3 average, yang paling populer,
Tak hanya kecepatan, yang membuat Max luar biasa adalah konsistensi dan semangatnya. Tahun 2023, Max dinobatkan sebagai juara dunia Rubik's Cube, mengalahkan pesaing dari seluruh dunia. Dan di balik kemenangan itu, ia tersenyum, bukan karena piala, tapi karena ia membuktikan pada dunia bahwa anak autis juga bisa menjadi legenda. Max tidak sendiri di dunia ini, ia bersahabat dekat dengan Felix Zemdegs, legenda Rubik dari Australia. Meski dulu saling bersaing, keduanya menjadi sahabat sejati. Persahabatan mereka ditampilkan dalam film dokumenter Netflix The Speedcubers, sebuah cerita tentang kompetisi, tapi juga tentang cinta, pengertian, dan penerimaan. Kisah Max Park bukan cuma tentang kecepatan, bukan cuma soal puzzle warna-warni. Ini adalah cerita tentang semangat tak menyerah, tentang keluarga yang percaya, tentang dunia yang lebih inklusif, dan tentang seorang anak yang mengubah kekurangannya menjadi kekuatan. Dan hari itu, saat Max berdiri di podium juara dunia, sang ayah hanya bisa menatap penuh haru. Wajahnya mencerminkan kebanggaan luar biasa. Sebuah momen yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Bagi keluarga Park, itu bukan sekadar kemenangan, tapi bukti bahwa harapan bisa mengalahkan keterbatasan. Hari ini, Max Park terus menginspirasi anak-anak autis, orang tua yang putus asa, dan semua orang yang merasa mereka berbeda. Karena jika Max bisa mengubah dunia dengan tangan dan hatinya, maka kita juga bisa. Max Park tidak pernah fokus untuk mengalahkan orang lain. Bagi Max, lawan sejati adalah dirinya sendiri. Setiap hari, dia hanya berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, dan itulah yang menjadikannya luar biasa, sebuah inspirasi bagi jutaan orang, terutama anak-anak autis di seluruh dunia. Max Park tidak pernah mengejar ketenaran, dia tidak pernah berbicara soal ingin menjadi juara dunia. Sejak awal, tujuannya sederhana, terus menyelesaikan Rubik, mengasah diri, dan menikmati prosesnya. Tapi justru karena ketulusan itulah, ia menjadi juara dan menginspirasi dunia, simbol bahwa anak dengan keterbatasan, dengan cinta dan ketekunan, bisa melampaui batasnya. Dalam komunitas speedcubing, Max dipandang sebagai fenomena dominan saat ini, terutama di kategori besar. Meski debat soal GOAT masih menyertai nama legendaris lainnya seperti Felix Zemdegs, dokumen dan wawancara menunjukkan hubungan emosional dengan keluarga dan persahabatan yang tulus. Media umum merayakan prestasi rekor dunia Max sebagai Holy Grail kecepatan Rubik. Banyak komentar menggambarkan kekaguman dan inspirasi, terutama karena perjuangan melawan autisme. Kita semua punya tantangan, tapi seperti Max Park, kita bisa memilih apakah kita akan dikalahkan oleh tantangan itu atau mengubahnya menjadi kekuatan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share video ini jika kamu terinspirasi oleh perjalanan hidup Max Park. Sampai jumpa di video berikutnya.